aku pun jualan gitu. Jual apa? Sembako. Sembako. Gitu. Pengen jual yang lain lagi. Jualan sembako. Apa aja selama itu halal nggak perlu malu. Gitu aja sih. Nice. Itu ya. Kalau mau gula, mau beras, mau apa, yang penting halal lah. Saling membutuhkan untuk saat ini ya. It's okay gitu. Kalau benar mepet, benar besok nggak ada uang nih ya, gitu. Barulah minta jadi kirim uang kayak gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Akbar Pasaribu, founder of Gorat TV. Oke guys, di video kali ini aku bakal buat konten tentang apa yang sedang terjadi di negara kita tercinta, pandemik yang bahkan sudah mewabah ke seluruh dunia. I know, you know about that. Yes, coronavirus or COVID-19. Tapi di video kali ini, aku mau ngebahas lebih ke personal opinion atau pendapat pribadi dari salah satu sahabat aku yang mungkin kalian udah sangat familiar dengan dia, karena di video-video sebelumnya dia juga udah sering collab sama aku. But before we go to the video, jangan lupa buat subscribe this channel buat kalian yang baru join, dan like, comment, and share this video for support this channel. So ya, pastikan kalian ikuti video ini sampai akhir dan jangan skip tim, oke? Check it out. Sekarang aku udah bersama guest star kita that I told you before, Sis Hoti Debs. How are you, Mbak Debbie? Nggak mau. Oke, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai hand sanitizer. Ya, for more healthy ya. Tapi harus physical distancing juga kan? Oh iya, Gimana dong? 1 meter harusnya. it's okay. Kalau khusus malam ini nggak masalah kali ya. Oke deh kalau gitu. Berarti kita nggak usah salaman ini ya. Nggak usah. Oke, siap buat physical distancing. So, how are you, Hoti Debs? Baik nih. Oh my God. Lama nggak di Gorat Channel, lama banget. Ya, udah. Kalau nggak salah kita itu buat video itu sekitar 4 bulan yang lalu ya. Terakhir ya? Terakhir 4 bulan. Terakhir kita 4 bulan. Karena kesibukan masing-masing ya. Iya guys. Hektik banget kita masing-masing. Kehektikan masing-masing sehingga terjedalah kolaborasi itu selama 4 bulan. Dan akhirnya today kita punya kesempatan lagi buat collabs dan akan membahas isu-isu yang sedang hot-hotnya, like you Hoti, yang sedang terjadi di Indonesia. Oke. Oh my god, actually I wanna hug you, but No, I'm thanks. so miss you so much. But it's okay. No ya, physical Oke. distancing please. Siap. Baik, Hoti. Yes. Mungkin banyak orang di luar sana yang mempunyai pendapatnya masing-masing about what's happening sekarang ini. About this virus. Yeah, about this virus. But kemarin tuh aku mikir, pengen sih buat video lagi sama Mbak Hoti. Karena kan kamu baru aja ini kan, baru aja graduate kan. Iya, hey Ya, everyone, aku jadi- baru aja graduate dari my master degree. Jadi Hoti baru aja nyelesain master degree-nya di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. And congratulations for it. Thank you. Finally you got it. Well, kita masuk ke topik intinya Mbak Hoti. Oke. As a fresh graduate, apa sih tanggapan kamu tentang virus corona yang ternyata bisa juga nih masuk ke Indonesia setelah beberapa meme-meme ataupun pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya nggak mungkin coronavirus bisa masuk ke Indonesia, melihat Indonesia itu adalah negara yang beriklim tropis, yang panas, tidak cocok buat virus corona untuk berkembang. But ternyata itu bisa mewabah juga di Indonesia. So what do you think about that
That's opinion. Kalau opini yang awal-awal yang meme karena kita aja dari kecil makan apa tuh formalin lah, Ikan asin. ikan asin, apalah yang dari kecil kita masyarakat plus 62 itu ibaratnya one tag lah soal penyakit. Tapi yang namanya kuasa Tuhan lah, apapun bisa terjadi. Jadi emang sih kita tuh termasuk negara yang lumayan agak belakangan ya kenanya tuh kan. Iya benar-benar. Tapi kayak Malaysia dulu, terus Singapura, terus baru kayak ke Indonesia gitu. Yang case pertama itu kalau kalian ingat yang dari kasus, kita nggak tahu sih tapi dari berita itu yang WNI ibu dan anak itu ketemu sama orang Jepang yang di Bali itu, terus transit ke Jakarta. Nah, ternyata orang Jepangnya ini tuh baru masuk flightnya itu di Malaysia. Nah, di Malaysianya dia kena gitu kan. Oke. Terus sempat juga jadi bahan bulian, sempat juga itu kan. Nah, itu sih yang keliru ya, yang menurutku keliru soal yang membuli kayak gitu. Terus dari berita di Indonesia pun yang ditayangin itu yang kematian tapi bukan support each other gitu. Iya Nah, paham. Nah, kalau ingin sembuh atau apa saling support tuh ya bukan menjatuhkan sih menurutku ya. Benar-benar. Berarti kita nggak boleh yang namanya kayak meremehkan hal apapun itu kali ya. Iya, nggak boleh lah meremehkan. Kita dari presiden pun juga intinya tetap waspada ya waktu itu ya, waktu kita masih belum dapat. Walaupun memang ada sih menteri-menteri yang kayak alah kita aja makannya nasi kucing nggak akan masuk atau apa kayak gitu. Nanti mungkin kita bahas di video selanjutnya kali ya yang berbau politik. Iya. Kita cut dulu. Ini kita fokus ke pendapat iya. opini personal kamu lah, personal opinion kamu. Well, selanjutnya gini Mbak, ternyata coronavirus itu masuk juga ke Indonesia. And then setelah masuk ke Indonesia, itu malah yang terserang itu pejabat-pejabat kayak menteri, wali kota Bogor dan lain sebagainya. Sementara kalau menurut saya, mungkin orang di luar sana juga sama. Maksudnya gini, orang-orang seperti mereka itu kan harusnya self protecting itu lebih tinggi ya. Tapi kenapa mereka itu bisa malah yang kena gitu? Kalau itu opiniku, sebenarnya emang banyak sih ya pejabat, tapi tidak memungkiri juga yang non pejabat yang kena ya. Alright. Tapi yang kenapa pejabat kena itu satu pasti karena mobile mereka tinggi, yang mana kerja keluar kota, keluar dinas, ketemu banyak orang yang nggak tahu, harus berjabat tangan tanpa mikir panjang gitu loh. Itu kemungkinan terjadi gitu loh. Terus yang kita nggak tahu, yang apalagi kalau ada apa tuh OTG, orang tanpa gejala. Nah itu yang lebih bahaya sebenarnya. Betul. Imun kita turun, kita nggak tahu, kita capek. Nah posisi itulah virus bisa masuk. Ini nggak ada yang namanya virus ini tuh nggak kenal yang namanya kaya, miskin, orang tinggi, orang bawah, menengah, atas, ras, ini Cina, ini nggak ada. Semuanya bisa kena. Semua sama di mata virus. Nah, iya kan? Ingat nggak? Ada berita Raja Inggris, Pangeran Charles. Oke. Ya kan? Charles yang bapaknya si William itu sama si Henry. Dia kena loh. Bayangin nggak seorang raja dengan lingkungannya sebegitu, menurutku sebegitu pasti diperhatikan, kebersihan higienis gitu ya, bisa kena dan istrinya nggak kena. Nah itu gimana tuh kan? Itu kan kita virus tuh nggak memandang siapa gitu. Paham. Kalau soal itu ya, jadi semuanya harus waspada kayak gitu. Siap. Nah, kita sama-sama tahu nih ya Mbak, bahwasanya pandemik ini tuh bukan cuman bukan ibarat kata bukan sesuatu yang main-main gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita lihat pengaruhnya secara general ke negara kita, ke masyarakat Indonesia, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Nah aku mau tahu nih tanggapan Mbak Debbie tentang kayak pengaruh coronavirus ini terhadap masyarakat. Anggap aja lah seluruh kalangan masyarakat. Kita bahas semuanya, seluruh kalangan, seluruh kasta. So what do you think? What's your opinion gitu loh? Oke.
Kalau bilang general ya, General. kalau bilang general itu sebenarnya berat sih. Dalam arti kapasitasku juga nggak seberapa ya untuk bicara general. Tapi sepengetahuanku aja, yang aku baca, yang aku lihat di berita kayak gitu, pastinya yang pertama itu sektor ekonomi. Itu yang paling kerasa. Kayak dari apa ya, ibaratnya tuh mata pencaharian tuh tiba-tiba terputus lah, tali rantai mata pencaharian itu. Apalagi yang kerja lapangan, kerja harian, yang dimana harus apa itu social distancing, pengurangan. Banyak keluargaku pun yang ada PHK, dapat PHK karena di daerahnya udah zona merah. Aku pun juga banyak project yang di cancel. Aku pun ibaratnya juga ada di PHK lah intinya kerjaanku. Karena aku kerja lapangan ya. Terus jadi kayak tiba-tiba aja dengan adanya virus ini yang masuk di hari itu, kemudian langsung nyebarnya tuh ngaruhnya ke banyak sektor banget. Pendidikan dirumahkan, kerja dirumahkan, semua online. Kayak gitu kan menyusahkan sebenarnya ya. Cuma ya inilah. Ini kita kayak bisa dibilang malah gantian kayak jadi burung ya, disangkar, dimandiin, dijemur. Ya intinya kemudian kayak gitu. Kebalik-balik lah untuk sekarang. Kebalik-balik, ya benar. Berarti intinya itu kayak yang paling memang benar-benar menjadi titik kritisnya itu ya sektor ekonomi ya Mbak? Menurutku di sektor ekonomi, yang mana dolar waktu itu masih $1.13.500 something, sekarang udah mau, sempat kemarin mau hampir 17.000. Iya. Wow kayak gitu kan. Terus dan kita ekspor impor udah dibatasi, nggak bisa. Intinya susah banget lah untuk sekarang ekonomi kayak gitu. Oke. Terus nih, apa tanggapan Mbak Debbie tentang kebijakan pemerintah untuk lockdown and social distancing? PSBB ini kita nggak usah bahas dulu ya, kita nggak usah bahas PSBB dulu, kita bahas yang dua itu aja dulu. Untuk lockdown, setuju nggak setuju? Oke. Setujunya untuk wacana pemerintah apa itu pengendalian penyebaran lah COVID gitu kan. Tapi di sisi lain aku lihat akibat dari lockdown ini ya itulah, pada nggak makan. Pada yang nggak bisa bayar kontrakan diusir lah. Ada juga yang banyak yang jadi tunawisma, akhirnya jadi homeless, jobless. Banyak aku lihat juga orang-orang tidur di jalanan. Sekarang itu aku keliling Jogja aja itu banyak banget pengemis, banyak banget ini gelandangan. Nah, gelandangan, dan akhir-akhir ini banyak juga kriminal naik. Gitu kan, ingat? Aku ya kan? Itu nggak usah kita bahas dulu, itu nanti kita bahas di next video. Kita bakal bahas kebijakan pemerintah yang mengeluarkan. Kita lanjut ke sini. Nah, lockdown itu, jadi kalau lockdownnya setuju untuk pencegahan, tapi di sisi lain untuk tidak setujunya itu mungkin yang bukan lockdown total ya, dalam arti gimana ya ngomongnya, ada yang memang harus bekerja dan apa, tapi setidaknya pakai APD lengkap, dalam arti hand sanitizer cukup, selalu cuci tangan yang dianjurkan WHO juga kayak gitu, dan ibaratnya tidak sering-sering nyentuh ke muka ya, kayak gitu. Dan memang kalau memang merasa sakit atau apa langsung kayak pakai masker kayak gitu. Setuju tidak setuju, tapi memang itu yang harus dilakukan. Jadi ya oke aja menurutku ya. Kalau untuk social distancing ini tuh memang diberlakukan tapi tidak berlaku untuk masyarakat kita. Sebagian kali ya. Ya, sebagian. Mungkin sebagian melaksanakan tapi kebanyakan kayak di lift, ada di lift mall yang harusnya hadap sana, hadap sini, masih aja gerombolan satu keluarga kayak gitu. Tapi ada juga restoran yang batasin, ini meja ini pakai, meja itu nggak dipakai kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya efek dari social distancing itu apakah benar-benar akan ini mengurangi atau enggak, tapi ya itu mungkin sudah dikaji kayak gitu. Sudah ada pertimbangan lah ya. Ya, at least itulah langkah preventing betul, mencegah lah, seperti itu. Karena ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu ya. Jadi bener sih kalau kata Mbak Hoti tadi, banyak banget sekarang tuh kayak gelandangan, kemudian banyak banget sekarang itu orang-orang homeless, jobless. Hampirnya kalau lihat di berita tuh hampir puluhan ribu lah yang di PHK kayak gitu kan. Gimana ya?
roda perekonomian kita lagi diuji gitu Iya. loh. Terus kayak apalagi yang udahlah aku kasihan banget yang kerja harian. Terus apalagi yang nanti ya kita bahas masalah mudik pulang kampung itu. Ya benar. Itu polemik banget untuk sekarang ya. Betul. Sampai heboh tuh di Twitter, apa bedanya ini di Instagram, di Facebook, sampai banyak yang buat meme-meme. Jadi kayak what gitu loh. Apalagi kalau kita bicara dengan orang-orang yang mohon maaf gitu, yang taunya ya mudik ya pulang kampung kayak gitu, ngayal gitu loh. Sorry Tapi itu saya yang mungkin yang otaknya nggak sampai kali ya. nggak gitu. Nggak gitu. Nah, kalau ya. aku sih kayaknya kayak gitu. Iya, kan banyak juga orang tua yang di Oh, iya. di mana tuh yang di luar kota yang kerja, misal di ibu kota tiba-tiba kuliah atau apa, tapi nggak boleh mudik atau Mudik. pulang kampung. Itulah mereka kadang belum bisa ya, belum Menerima bisa. kali ya. Jadi kayak gitu. Well, terus nih Mbak, gitu kan tadi kita udah ngebahas tuh secara general pengaruhnya ke negara, ke tenaga kerja, ke masyarakat dan lain-lain. Nah ini aku mau tanya nih, kita back to the topic ya kan, your personal opinion, kayak ada nggak sih dampak spesifik coronavirus ini terhadap seorang yang baru aja mendapatkan master degree? Kan kalau harapan tuh kan setelah kamu dapat your graduates atau lulus lah gitu, berharap kan langsung apply bisa kerja atau gimana. Nah itu ada nggak dampak spesifiknya buat kamu? Pasti banget. Yang pertama apa itu, udah planning, habis sebelum lulus pun udah ada tawaran gitu loh. Iya, Kayak alright. tawaran, Dep kerja di sini gitu, banyak banget, tinggal milih gitu kan. Alright. Cuma karena dengan adanya ini cancel semua, oh ya maaf diundur, oh maaf nanti untuk pekerjaan ini akan diberitahukan dengan waktu yang tidak tahu gitu, Jadi kayak digantung lah ya. semuanya itu dikira-kira. Karena memang tidak akan tahu kapan ini berakhir, dan apalagi kerjaanku menyangkutnya di luar negeri. Jadi kayak Nah, oke. setiap negara kan pasti ada ininya kan, waktu untuk kapan endingnya untuk lockdown atau Ya, apa. benar. Kayak mungkin kita nanti di bulan ini, di negara itu bulan ini, kita nggak ada yang tahu. Makanya itu dengan waktu yang tidak tahu mereka pun gitu. Jadi digantung gitu ya. Ya, itu satu. Kedua, apply kerjaan yang aku inginkan, udah berkas masuk, udah lolos untuk berkas, tinggal untuk interview, mereka semuanya mengundurkan juga, maksudnya tanggalnya. Oke, sorry, semuanya seperti itu. Tidak ada yang, nggak bisa disalahkan juga dengan keadaan kayak gini gitu loh. Walaupun aku sempat shock dengan fresh graduate, pikiranku udah ini, tapi kayak harus calm down dulu. Dan yang adanya kerjaan kemarin itu secara personal juga kayak nggak ada pemasukan lagi kayak gitu. Jadi kan harus berpikir otak gimana gitu kan. Apalagi sekarang kamu tuh udah settle ya. Jadi ibarat kata udah jadi buat for your information guys, jadi semenjak S1 pun, jadi Hoti ini udah nggak ada lagi yang namanya berhubungan sama orang tua about money gitu ya. Jadi semua yang masalah duit apa segala macam dia udah tanggung sendiri. Tepuk tangan buat Hoti. Itu bisa jadi panutan buat kalian dan buat saya juga. Nah, itu kan benar-benar berdampak berarti secara spesifik ke kamu ya? Pasti. Nah, oke, kalau secara job ataupun secara itu kan ujung-ujungnya nanti akan bermuara di finansial ya. Terus secara mentality atau secara mentalmu itu gimana, kayak harus lockdown, harus kayak planningku gagal semua, nggak tahu kapan, sampai kapan kau gantung gitu kan. Terus gimana tuh secara mental? Pasti down. Suntuk iya, kayak bad mood gitu loh ya. Kayak ibaratnya kita melockdown diri di kos atau di kamar gitu, kayak nothing to do, mau ini tapi nggak bisa, mau ini tapi nggak bisa, kayak gitu kan. Harus kayak keep planning gitu loh, apa sih besok harus apa, dan intinya tetap produktif kalau aku ya. Untuk produktif apalah, entah ini peluang bisnis, mikir bisnis masa depan apa, untuk ini apa ketika keadaan semua pulih kayak gitu. Kalau down pastilah itu kayak biasa lah ya. Sempet ya ampun, kok yang dimana waktu aku memimpikan setelah S2 lulus langsung kerja, langsung settle lagi, lebih mapan lah, harus kayak gini kan, itu pasti shock juga ya. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi semuanya pasti ada hikmah.
setelah ini. Oke. Percaya aja sih kita ya. Mhm. Kemudian nih Mbak ya, kan banyak tuh di luar sana yang nggak bisa survive Ya. about apa ya, tentang keadaan ini gitu. Ada yang bahkan sekarang tuh di Jakarta ya, di Jakarta udah ada satu kawasan yang tempat para gelandangan-gelandangan atau anak-anak yang dulunya ikut kerja gitu kan, sekarang karena kerjanya tutup, mereka di PHK, nggak bisa bayar kos, nggak bisa berkontrakan, akhirnya istirahatnya di tengah jalan, di pinggir jalan. Nah, itu kan mereka kayak they don't know apa yang harus dilakukan gitu, nothing to do gitu ya. Kamu punya your own way nggak sih buat survive? Ini kan kamu udah nggak ada dapat pemasukan lagi dari orang tua, tidak, kerjaan juga yang kadang masih fluktuatif. Nah itu gimana? How to survive gitu loh? Kalau untuk sekarang, jadi kayak karena aku beruntung sekali karena relasiku banyak ya. Alright. Jadi kayak aku pernah berrelasi dengan orang ini gitu. Jadi kayak project copotan gitu loh. Freelancer, oke. Freelancer. Satu, aku beruntung ada bisa bahasa Inggris, aku translate, aku jadi guide akhir-akhir ini. Walaupun memang polemik ya karena tamuku kemarin foreigner, bule, yang mana semua keluarga aku pasti panik juga. Gimana ini dari luar gitu kan. Tapi untungnya aku lihat dia juga ada cek juga waktu itu di salah satu airport gitu dan aman. Terus untuk sekarang survive-ku itu aja sih, kayak project dan harus emang how untuk networking lah ya, how to make a relation gitu ya. Ya, aku pun jualan gitu. Jual apa? Sembako. Gitu. Aku pengen jual yang lain-lain. Jualan sembako apa aja selama itu halal, nggak perlu malu gitu aja sih. Nice. Itu ya, kalau mau gula, mau beras, mau apa, yang penting halal lah, saling membutuhkan untuk saat ini ya. Itu it's okay gitu. Kalau bener mepet, bener besok nggak ada uang nih ya gitu, barulah minta jadi kirim uang kayak gitu. Keren sih ya. Jadi pekerjaan yang kadang-kadang yang orang ngelihatnya itu pakai sebelah mata tuh ya why gitu loh. Jadi buat kalian anak-anak muda zaman sekarang gitu loh, mumpung kalian masih muda di bawah 25-an gitu, building your relation itu sebanyak-banyaknya gitu loh. Tapi selalu jadi orang baik gitu kan. Suatu saat ketika kamu susah, mereka akan membantu kamu balik gitu. Jadi kayak pokoknya bikin koneksi sebaik-baiknya. Ketika orang ini kayak manfaat buat kamu, keep. Tapi kalau orang ini udah kayak toxic, nggak akan ada manfaatnya buat hidupmu, udah. Negative people cut. Itu kuncinya sekarang itu. Jadi ketika kamu nantilah roda itu berputar, ketika kita susah atau apa, aduh ada proyekan nggak, setidaknya mereka akan bantu. Siap. Gitu. Nah, aku tertarik nih Mbak sama kamu tuh kan baru aja kemarin kayak di tengah pandemik ini, kamu masih berani kayak ketemu sama bosmu yang dari ada bosku dari USA ya. Nah, itu kan kalau orang yang nggak ngerti, at least ada yang lihat lah ya kalian itu sedang bersama ngebahas bisnis apa segala macam. Pasti kan, let's say kayak aku nih orang yang nggak ngerti kalian, itu kok di tengah kayak gini masih aja berani sama bule yang nggak takut gila itu memang apa segala macam. Nah, apa tanggapanmu sama orang-orang yang kayak aku nggak tahu nyebutnya apa, close mind atau bodoh atau apa, aku nggak tahu nyebutnya apa mereka itu, tapi apa pendapatmu tentang person-person yang berpikir kayak gitu, dan apa tipsmu kayak tetap berjaga-jaga dan waspada? Tahu nggak, dalam 1 bulan ini kok gunting, iya kan? Mohon maaf ya. Dalam selama kurun 1 bulan pandemik itu, jujur ya, aku tuh dari ke zona merah itu udah berapa kali ya. Jadi jujur ya, zona merah mana aja kira-kira? Aku itu ke Jakarta, PP.
Ini nggak ada yang tahu karena aku menyembunyikannya. Sama siapa berangkatnya? Ya ada lah, gitu kan. Nanti ya. Ada ya. Kalau kalian mau lihat video Hoti yang ke Jakarta sama siapa, itu nanti aku next aku buat videonya ya. Ada videonya kemarin. Oke. Jadi kayak aku tuh waktu itu kayak di zona merah itu kayak banyak banget pertentangan. Bapak jangan berangkat, jangan di cancel semuanya. Padahal tiket itu udah booking sebelum ada corona, ya kan? Oke. Jadi semua hotel, semua settle itu semuanya udah ada gitu kan. Tinggal berangkat aja gitu Nah, ya. di Jakarta, terus pokoknya tapi sadar diri di situ aku harus gini. Oh, setelah di sini aku harus lockdown diri, karantina diri selama 14 hari. Dan aku baca, oh hari keberapa kalau ada apa tuh kayak demam atau apa tuh timbul-timbul gejala. Gejala-gejala tentang corona lah ya. Nah, itu baru kayak oke, untuk need to worry gitu kan. Tapi setelah itu selama 14 hari fine gitu kan. Terus lagi aku ada traveling ke zona merah lagi yang di sana lah gitu kan. Itu mungkin mah 2 kali PP lah. 2 kali PP atau apa. Tapi aku diam-diam. Mana ya? Ya Kira-kira. gitulah. Aku diam-diam karena memang harus satu ada pekerjaan atau kedua memang urgent untuk harus ke sana gitu kan. Iya. Karena itu terdesak, situasi terdesak ya, Arjen lah ya. urgent. Dan itu aku juga nggak bilang sama orang-orang karena aku tahu kalau aku upload atau aku bilang itu pasti semuanya panik. Itu pasti panik. Tapi solusinya apa? Tetap jaga diri dalam arti kebersihan. Aku selalu bawa apa itu sanitizer. Ada juga aku selalu semprot itu semua disinfektan. Terus, Apalagi pas ke Jakarta pasti ya. oh pasti itu aku sarung tangan, masker, topi, semua jubah itu aku. Semua Nanti- orang liatin terserah aku bilang. Iya. Nanti diupload kali ya. Siap sama outfitnya dia ketika outfit coronanya itu seperti apa nanti ada. Nah Santai. gitu. Dan kita tuh kayak ada orang batuk di kita langsung pergi. Kita siapa? Oh iya. Gitu lah. Eksklusif asisten pribadiku. Next video ya. Next video akan dibahas di sini. Jadi intinya gimana solusiku ya apa itu Ignore aja ya orang-orang yang nganggap kayak gila tuh, bodoh Iya. tuh, apa tuh. ini banget, berani banget, ini nggak punya otak. Kadang ada yang kok batuk-batuk nih, minum dulu ya. Minum dulu. Ya sih. Jadi kayak apa itu banyak yang mikir terlalu berani nih anak kayak gitu. Tapi di sisi lain aku percaya karena niatku di sini bukan untuk main atau bukan untuk apa ya. Bukan yang kayak sok-sokan gitu loh. Bukan memang karena ada urgent, ada sesuatu yang memang mengharuskan aku harus ke sana gitu. Let's say niat baik akan berhasil baik gitu kali ya. Ya, intinya kan aku selalu juga bismillah, semoga di lindungan Tuhan gitu. Itu dalam hati aja. Minum dulu kali ya, campur ini. Jangan. Aduh, keras banget nih. Gila alkohol banget. Aduh, berapa persen? Udah gitu. Tapi untuk ini ya, balik lagi tadi kondisi yang di Jakarta udah ada rumah apa ya, kayak penampungan gitu ya jatuhnya ya, untuk yang homeless atau jobless itu sangat-sangat prihatin. Sangat prihatin. Aku kalaupun di lokasi itu pasti aku nangis karena aku orangnya sensitif banget. Iya sih, aku juga sih. Dan ini akan related sebenarnya ke pemerintah. Next video. Itu akan di next video. Next video kita bahas tentang Oke? politik, konspirasi, semuanya kita bahas. Yes, jadi intinya untuk saat ini kita berdoa aja untuk segeralah cepat ya ini untuk wabahnya diangkat, Amin. diselesaikan gitu. Walaupun banyak simpang siur, selesainya di tahun 2021 Atau selesainya 2022 ya kita nggak tahu. Ada yang prediksi bulan Juni udah selesai. Semoga aja sih lah ini juga perkembangannya untuk yang sembuh semakin banyak gitu. Amin. Gitu. Jadi itu aja sih dari saya. Itu aja ya. Terus ini terakhir Mbak Hoti ya. Terakhir apa pesan Mbak Hoti ke semua masyarakat di luar sana yang sekarang ini sedang sama-sama berjuang seperti kita untuk menghadapi pandemi ini? Oke, yang pertama pasti apa itu ya, kalau dari aku satu berdoa sih, tetap di lindungan gitu kan. Kita nggak ada yang tahu karena ini yang aku balik tadi, nggak ada yang tahu ini
kaya miskin, pejabat dan pejabat semuanya bisa kena. Kulit putih, kulit gelap, kulit coklat, semuanya bisa kena gitu loh. Dan yang penting selalu jaga diri dalam arti Waspada. waspada pasti. Terus kemudian hand sanitizer, selalu dan pernah cuci tangan ya. Kalau dari luar ya segera aja lah, itu mandi lah, cuci tangan kayak gitu. Terus lebih hati-hati megang barang, jaga lingkungan sekitar sih. Untuk kebersihan diri itu yang penting, karena ini kan nyangkutnya melalui kesehatan ya. Jadi ya udah, yang penting berdoa sama kesehatan diri harus dijaga. Vitamin perlu, terus kayak sakit dikit cepetan deh diobatin gitu. Buat mereka yang sekarang homeless, buat mereka yang mungkin makan aja susah, itu sebenarnya kita bagi ke kuasa Tuhan ya. Kalau udah bicara kayak gitu tuh, ketika orang tidak bisa membantu, semoga Tuhan membantu gitu nantinya. Bukan sekarang, mungkin nanti, tapi semoga yang rezekinya masih lebih. Ya, kalau aku ada rezeki lebih, pasti aku datengin, pasti aku bantu. Tapi untuk sekarang kita saling lah untuk apa ya, semoga aja ada orang yang lebih melihat mereka gitu, jadi bisa dibantu lewat mereka gitu. Paham. Share ya, berbagi kasih ya. Iya. Tapi ada kok kemarin tuh kita tuh ngadain kayak ya berbagi kecil-kecilan lah. Nanti kalian bisa lihat di daftar list video aku. Kalian lihat ada aku, ada Hoti juga, dan mungkin Teman kita ya sama teman kita satu lagi, Dayana. Dan mungkin kalian yang di luar sana juga bisa ambil bagian untuk melakukan hal yang sama. Nggak perlu banyak, tapi 1-2 jiwa atau 1-2 nyawa pada hari itu bisa dapat makan, itu udah means a lot nggak sih gitu. Iya, jadi berarti banget gitu guys. Kemarin itu tanpa kita sadari tuh, kita tuh telusur Jogja gitu, dan nemu banyak banget itu yang belum aku temuin sebelumnya kayak gitu. Misal kayak ada bapak renta gitu yang dia mungutin kardus, Iya. ternyata tidurnya cuma di teras rumah majikannya, yang makan ikut. Jadi satu kardus itu cuma dapat 1.000 perak gitu kan. Dia lagi teduh gitu di bawah pohon, kita samperin, udah makan belum pak? Belum. Rumahnya mana? Ternyata jauh. Jadi dia kalau istirahat gitu ya di teras majikannya itu, tidur di situ juga gitu. Terus ada juga yang yang nenek-nenek yang masih banyak lah ya, mulung. Banyak jenisnya. Pokoknya dari situlah kita bisa kayak apa yang belum kita lihat, kita lihat di situ. Gitu guys. Semoga bisa berlanjut ya kita. Amin. Kita juga lagi ada planning buat yang lebih gede lagi, mau sharing. Kalau kemarin kita itu bagi-bagi nasi paling ya sekitar 30-an bungkus kali ya. Mungkin next bisa kayak 100. Amin. Semoga rezekinya dilimpahkan. Amin Tuhan. Dan buat teman-teman semua, kalian juga bisa ambil bagian. Jangan pernah yang namanya gengsi untuk turun ke jalanan. Karena kita diciptakan juga adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin seperti itu ya. Kalau dari aku tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap melakukan hal positif. Lebih bagus menebarkan hal positif daripada membahas hal-hal yang membuat kita semakin takut. Iya betul banget. Itu juga karena itu mempengaruhi ke mental loh. Betul. That's why tadi aku sebelumnya nanya mental seperti apa. Karena banyak kan di luar sana yang sampai stres, sampai kayak menganggap aku nggak ada gunanya lagi hidup gitu. Kan banyak tuh yang seperti itu. Iya, karena saking downnya. Apalagi banyak juga kok yang ngelihat berita aja kematian ini langsung ketakutan gitu ya. Kayak parno sendiri gitu. Makanya kita spread positif kayak gitu loh, vibe. Ya. Jadi everything lah ya positif. Saling gitu. support gitu. Ya mungkin itu aja guys. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap semangat buat kalian semua di luar sana. Semoga video ini bisa bisa menginspirasi, bisa bermanfaat, dan bisa memotivasi
kalian semua atau siapapun yang melihat video ini. Ya, thank you juga buat Hoti. Gini, salam gini. Ya, thank you udah mau collab malam ini di sini. Nanti kita akan buat video-video selanjutnya lagi masih tentang coronavirus. Kalian tunggu aja, videonya akan segera kami buat. Tapi tentang hal yang berbeda. Kalau ini kita tentang pendapat Pribadi. personal ya, personal Tapi opinion. seru ya. Iya, tapi seru. Nanti kita akan bahas yang lebih seru lagi tentang baik itu tentang politik, tentang kasus kriminal dan lain sebagainya di tengah-tengah pandemik ini. So ya, thank you guys. Sekali lagi aku mau ingatin, please don't forget support this channel Gora TV. Bagaimana caranya? Kalian bisa like, comment, and share. Dan satu lagi, subscribe buat kalian yang baru join, karena subscribe itu Gratis. gratis ya. And then kalau kalian punya konten baik itu kita collab atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian collab apa nih ya? Ya apa gitu, terserah lah. Yang sama Hoti kah, apakah? Atau kita mau ngadain Q&A kedua kah? Ya kan? Boleh tuh ya. Nah, gitu ya guys. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Thanks for watching dan see you in the next video. Bye. Bye.